Tahukah kamu kalau obat-obatan yang kamu beli dengan harga mahal di apotek, sebagian besar sebenarnya berasal dari tanaman yang bisa kamu tanam sendiri di halaman rumah? Bahkan WHO mencatat bahwa 80% populasi dunia masih mengandalkan pengobatan herbal sebagai perawatan kesehatan primer mereka. Tapi yang lebih mencengangkan lagi, penelitian terbaru dari jurnal-jurnal medis terkemuka dunia membuktikan bahwa beberapa tanaman herbal ini memiliki efektivitas yang setara, bahkan kadang lebih baik dari obat-obatan sintetis modern, tanpa efek samping yang berbahaya. Hari ini, aku akan bongkar 7 tanaman herbal yang didukung oleh ratusan penelitian ilmiah, lengkap dengan cara menggunakannya. Simak sampai habis, karena tanaman nomor 5 bahkan bisa menurunkan gula darah lebih cepat dari metformin. Yang pertama adalah kunyit, si emas anti-inflamasi. Kunyit bukan cuma bumbu dapur biasa. Kandungan kurkumin di dalamnya telah melalui lebih dari 3.000 penelitian ilmiah yang dipublikasikan. Studi yang dipublikasikan di Journal of Medicinal Food tahun 2016 membuktikan bahwa kurkumin memiliki efek anti-inflamasi yang sebanding dengan obat ibuprofen, tapi tanpa risiko kerusakan lambung. Penelitian lain dari Oncogen menunjukkan kurkumin bahkan lebih efektif dari aspirin dan ibuprofen dalam menghambat enzim COX-2 yang memicu peradangan. Kunyit terbukti mengurangi nyeri artritis hingga 58% berdasarkan penelitian di Fitoterapi Riset tahun 2014. Menurunkan risiko penyakit jantung dengan meningkatkan fungsi endotelium. Membantu pencegahan Alzheimer dengan membersihkan plak amiloid di otak. Dan meningkatkan produksi antioksidan alami tubuh. Cara pakainya gampang. Rebus 2 ruas kunyit segar sekitar 5 cm dengan 2 gelas air selama 15 menit. Tambahkan sejumput lada hitam. Ini penting. Piperin dalam lada hitam meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Minum 2 kali sehari, pagi dan malam. Tanaman kedua adalah jahe, penghancur mual dan nyeri. Jahe telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama 5.000 tahun, dan kini sains modern membuktikan kehebatannya. Penelitian dari British Journal of Anaesthesia menganalisis 12 studi berbeda dan menemukan bahwa 1 gram jahe lebih efektif mengatasi mual pasca operasi dibanding obat anti-mual standar. Studi dari Arthritis and Rheumatis menunjukkan ekstrak jahe mengurangi nyeri lutut pada 63% pasien osteoartritis. Jahe juga mengatasi mual kehamilan tanpa efek samping, efektif pada 70% kasus. Menurunkan nyeri menstruasi setara dengan asam mefenamat. Mengurangi nyeri otot hingga 25% setelah olahraga. Menurunkan kadar gula darah puasa hingga 12%. Dan meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak. Untuk menggunakannya, parut 3 cm jahe segar, seduh dengan air panas 200 ml, tambahkan madu. Untuk nyeri menstruasi, minum sejak hari pertama haid, 3 kali sehari. Untuk mual, cukup mengunyah irisan tipis jahe segar. Nah, tanaman ketiga ini yang paling kontroversial tapi paling menarik, yaitu daun sirsak, pembunuh sel kanker alami. Penelitian dari Journal of Natural Products menemukan bahwa senyawa acetogenin dalam daun sirsak 10.000 kali lebih kuat membunuh sel kanker usus besar dibanding adriamicin, obat kemoterapi. Studi dari Cancer Letters menunjukkan ekstrak daun sirsak selektif membunuh 12 jenis sel kanker berbeda tanpa merusak sel sehat. Tapi perlu diingat ya, ini bukan pengganti kemoterapi, tapi bisa jadi terapi komplementer dengan seizin dokter. Manfaat lainnya termasuk menghambat pertumbuhan sel kanker payudara, prostat, dan paru-paru. Menurunkan tekanan darah tinggi, meningkatkan sistem imun, dan memiliki efek antibakteri kuat. Cara membuatnya, rebus 10 lembar daun sirsak kering dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum 2 kali sehari. Jangan konsumsi jangka panjang tanpa pengawasan karena bisa mempengaruhi saraf jika berlebihan. Berikutnya adalah lidah buaya, penyembuh luka dan pencernaan. Lebih dari sekedar pelembab kulit, lidah buaya adalah farmasi dalam pot. Penelitian dari Journal of Oral Biology and Craniofacial Research membuktikan gel lidah buaya menyembuhkan luka bakar 9 hari lebih cepat dibanding krim sulfadiazine perak, yang merupakan standar medis. Studi dari Avicenna Journal of Phytomedicine menunjukkan jus lidah buaya menurunkan gula darah pada penderita prediabetes sebesar 46%. Lidah buaya menyembuhkan luka bakar derajat 1-2 lebih cepat. Mengatasi sembelit kronis, lebih efektif dari laksatif. Menurunkan kadar gula darah dan HbA1c. Mengurangi plak dan radang gusi. Dan melembabkan kulit lebih baik dari krim komersial. Untuk luka, oleskan gel segar langsung ke area luka 2-3 kali sehari.
Untuk pencernaan, ambil 2 sendok makan gel lidah buaya segar, buang bagian kuning atau getahnya, blender dengan 1 gelas air dan sedikit madu. Minum pagi hari sebelum sarapan. Dan inilah tanaman nomor 5 yang aku janjikan tadi, Sambiloto, antibiotik alami yang menakjubkan. Inilah raja pahit yang efektivitasnya membuat industri farmasi terkejut. Studi dari Phyto Medicine membandingkan Sambiloto dengan Echinacea untuk infeksi saluran napas atas. Hasilnya, Sambiloto 30% lebih efektif mengurangi gejala. Penelitian dari Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics menemukan Sambiloto menurunkan demam dan radang tenggorokan dalam 3 hari, setara dengan paracetamol. Yang paling mencengangkan, studi dari Evidence-Based Complementary Medicine menunjukkan ekstrak Sambiloto menurunkan gula darah lebih cepat dari metformin pada minggu pertama pengobatan. Sambiloto juga mengatasi flu dan demam lebih cepat, gejala berkurang 50% dalam 3 hari. Menurunkan gula darah pada diabetes tipe 2, meningkatkan daya tahan tubuh, dan efek antibakteri kuat melawan E. coli dan Staphylococcus. Rebus 7-10 lembar Sambiloto kering dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Karena sangat pahit, tambahkan madu. Minum 2 kali sehari saat sakit. Untuk diabetes, konsultasi dokter untuk dosis yang tepat karena bisa terjadi interaksi dengan obat diabetes. Tanaman ke-6 adalah meniran, si kecil pelindung hati dan ginjal. Tanaman mungil yang sering dianggap gulma ini punya kekuatan luar biasa. Penelitian dari American Journal of Chinese Medicine membuktikan meniran meningkatkan aktivitas sel natural killer, sistem imun, hingga 200%. Studi klinis di India menunjukkan meniran efektif mengatasi hepatitis B dan melindungi hati dari kerusakan. Meniran melindungi dan memperbaiki fungsi hati, membantu mengeluarkan batu ginjal kecil, meningkatkan sistem imun secara signifikan, menurunkan kadar asam urat, dan efek antivirus terhadap hepatitis B. Untuk menggunakannya, rebus 1 genggam meniran segar, akar, batang, daun, dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Saring dan minum 2 kali sehari. Untuk batu ginjal, konsumsi rutin selama 2-3 bulan sambil banyak minum air putih. Terakhir adalah pegagan, booster otak dan penyembuh luka. Tanaman yang konon digunakan gajah untuk menyembuhkan luka ini kini jadi primadona penelitian neuroscience. Penelitian dari Journal of Ethopharmacology menunjukkan pegagan meningkatkan fungsi kognitif dan memori pada lansia sebesar 27% setelah 6 minggu konsumsi. Studi dari International Journal of Lower Extremity Wounds membuktikan salep pegagan mempercepat penyembuhan luka diabetes hingga 72%. Pegagan meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, mengurangi kecemasan dan stres, mempercepat penyembuhan luka hingga 2 kali lipat, meningkatkan produksi kolagen untuk kulit, dan membantu perbaikan sel saraf. Untuk konsumsi, rebus 20 lembar daun pegagan segar dengan 2 gelas air selama 10 menit. Minum 1 kali sehari. Untuk luka, tumbuk halus daun segar, tempelkan pada luka bersih, balut. Ganti 2 kali sehari. Untuk jus, blender 1 genggam daun pegagan dengan air dan madu, minum pagi hari untuk meningkatkan fokus. Nah, sebelum kamu langsung berlari ke halaman untuk mencabut semua tanaman ini, ada beberapa hal krusial yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, konsultasi dokter itu wajib, terutama jika kamu sedang mengonsumsi obat rutin. Herbal bisa berinteraksi dengan obat dan menyebabkan efek berbahaya. Kedua, tanaman herbal adalah pelengkap, bukan pengganti obat resep dokter untuk penyakit serius. Ketiga, dosis itu penting. Lebih banyak tidak selalu lebih baik. Overdosis herbal juga berbahaya. Keempat, pastikan kualitas sumbernya. Tanamannya harus bersih, tidak terkena pestisida. Lebih baik tanam sendiri atau beli dari sumber terpercaya. Dan yang kelima, waspadai alergi. Mulai dengan dosis kecil untuk tes reaksi alergi. Ada fakta menarik nih. WHO mencatat bahwa 25% obat-obatan modern berasal dari tanaman. Aspirin dari kulit pohon willow, morfin dari opium poppy, digosin, obat jantung, dari foxglove. Industri farmasi global menghasilkan lebih dari 40 miliar dolar per tahun dari obat-obatan berbasis tanaman. Jadi, ketujuh tanaman herbal ini bukan mitos atau kepercayaan semata. Mereka didukung oleh ratusan penelitian peer review dari jurnal medis ternama dunia. Tapi ingat, sains medis terus berkembang, dan yang paling penting adalah pendekatan holistik, kombinasi pengobatan modern, herbal,
pola makan sehat, olahraga, dan manajemen stres. Tubuh kamu adalah sistem kompleks yang membutuhkan perawatan menyeluruh, bukan solusi instan. Kalau kamu sudah pernah mencoba salah satu tanaman ini dan merasakan manfaatnya, share pengalamanmu di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke keluarga dan teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini. Ada pertanyaan tentang tanaman herbal lain? Tulis di komentar, siapa tahu jadi topik video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap kritis, tetap berdasar sains.